Kami, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Saya Nurliana dari SMP Negeri Makandis sebagai pengamat atau observer. Saya Marsidi asal SMA N2 Kandis sebagai coach. Dan saya Putri Mandasari berasal dari SD Negeri 10 Blutu sebagai koci. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Pak Marsidi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Baik, Marsidi? alhamdulillah luar biasa Ibu. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak sama Bapak ya Oke, Pak. boleh sekali, Ibu, ya. Terkait dengan penilaian pada coaching kali ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak. Dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Pak. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana konsentrasi, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Nah, di sini saya akan bertanya nih sama Bapak. Boleh Ibu. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik, yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu present atau mereka aktif atau pertanyaan yang berbobot itu. Nah, jadi itu yang akan saya kembangkan. Oke Pak, yang kedua nih kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini Bu, yaitu menerapkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi itu kompetensi yang spesifik ingin saya tuju di sini Bu. Mantap ya Pak. Oke, kalau kayak gitu, kemudian nih Pak, indikator mana yang ingin Bapak capai dalam coaching kali ini? Baik, untuk yang ketiga yang ditanyakan tadi, yang saya ingin kembangkan yang ada pada coaching, yaitu coaching bisa menemukan solusi atau jalan keluar juga, menemukan pemecahan masalah yang dia hadapi selama dia ada di sekolah atau di mana. Nah, jadi itu yang ingin saya lihat pada coaching. Oke, semoga nanti coaching Bapak berhasil ya Pak. Demikian dulu ya Pak, pra observer ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Ibu siapa tadi? Bu Putri Mandasari ya Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana keadaannya, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat sekali. Oh ya, kalau boleh tahu apa sih kesibukan Ibu untuk saat ini? Pak, kesibukan saya saat ini ya seperti rutinitas biasa Pak, mengajar, kemudian mengikuti beberapa program seperti pendidikan guru penggerak, kemudian pendidikan profesi guru, itulah Pak. Oke. Dengan kita ketawa. Baik, padat sekali ya jadwal Ibu. Kalau boleh tahu, fokus Ibu lebih kemana untuk kegiatan-kegiatan ini? Ya, fokus saya Pak lebih ke ngajarnya ya Pak, kegiatan belajar mengajar. Nah, di kesibukan Ibu yang begitu padat ini, apa sih yang menjadi fokus Ibu? Atau apa sih masalah yang Ibu hadapi pada kegiatan atau kehidupan Ibu kali ini? Kalau masalah ya Pak ya, pastinya karena saya baru ditempatkan di sekolah yang baru, otomatis untuk kedekatan saya dengan rekan kerja itu belum sepenuhnya Pak. Jadi itu bagi saya sebuah momok atau masalah yang memang harus saya hadapi. Karena mengingat Pak, tugas-tugas kita ini di CGP ini memerlukan teman. Jadi belum bisa terlalu dekat dengan teman-teman itu Pak. Nah, jadi dari kegiatan masalah itu apa sih yang menjadi fokus Ibu untuk masalah kali ini? Ya pastinya saya berusaha untuk mendekatkan diri, mengenal satu sama lain, agar bagaimana caranya saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan kerja di tempat saya yang baru. Intinya ingin bergabung sama kawan-kawan di lingkungan yang baru ya. Hambatan atau tantangan apa aja yang Ibu hadapi dalam menghadapi masalah ini?
Ya pastinya itu Pak, kerjasama dengan teman-teman Pak. Jadi itu masih jadi hambatan dan masalah bagi saya karena saya masih sulit untuk mengajak mereka bekerja sama, mengingat kegiatan kita dalam CGP ini Pak memang memerlukan kolaborasi dengan teman-teman. Itu masih sulit saya mengajak mereka kerjasama karena mindset mereka Pak, ngapain sih ribet-ribet kali lah kayak gitu. Mereka udah berada di zona nyaman yang sedikit kesibukan gitu Pak. Gitu. Jadi intinya kolaborasi yang belum terjadi dengan baik ya. Nah kemudian solusi yang akan ibu lakukan nih apa dengan masalah ibu ini? Ada nggak solusinya? Ya pastinya saya mau menunjukkan kepada mereka bahwasannya kegiatan guru penggerak ini tidak seperti yang ada di mindset mereka. Kegiatan yang selalu bergerak-gerak, menyibukkan diri, bukan seperti itu gitu. Tetapi bagaimana dengan mengikuti kegiatan guru penggerak ini kita bisa menjadi pendidik yang lebih profesional, satu Pak, pendidik yang lebih mengutamakan kebutuhan murid, seperti itu kan Pak. Jadi banyak sekali yang akan saya sosialisasikan kepada mereka agar mindset mereka tuh berubah tentang bagaimana sih yang dikatakan guru penggerak itu. Nah kemudian strategi atau langkah yang akan ibu gunakan dalam mencapai tujuan yang ibu tentukan tadi di awal tadi. Baik Pak, langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya melakukan bincang-bincang kecil Pak dengan teman-teman tersebut, bercerita bagaimana sih yang dikatakan seperti budaya positif ya kan Pak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesepakatan kelas kayak gitu dan lain sebagainya Pak, agar teman-teman juga ikut apa yang saya rasakan dan berdampak yang positif juga nanti di sekolah Pak. Intinya mendampakkan untuk kawan-kawan yang lain ya. Kemudian kalau boleh tahu skala yang ibu hadapi ini masalahnya berapa skalanya gitu? Ini masalahnya ya Pak, bukan keberhasilannya ya. Nah, Kalau masalah untuk saat ini hanya 7 Pak. Dari 10? Iya, 7. Oke. Mungkin waktu yang dibutuhkan dalam menghadapi masalah ini bisa nggak diprediksi? Bisa Pak, bisa sekali. Karena memang saya merasakan itu di bulan pertama saya mengajar Pak. Ini udah masuk bulan ketiga ya Pak. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah bisa menerima saya dengan baik, sudah menerima yang dikatakan program pendidikan guru penggerak itu seperti apa. Jadi pun mereka sekarang sudah mengikuti Pak. Seperti yang saya katakan tadi, mereka sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membudayakan budaya positif yang baik di sekolah Pak. Oke, nah biasanya kan di dalam suatu kelompok itu kita kan nggak bisa tunggal ya dalam menyelesaikan masalah. Nah, boleh tahu nggak siapa yang akan ibu libatkan dalam mengatasi masalah yang ibu hadapi ini? Ya baik sekali Pak, yang saya libatkan otomatis pertama sekali kepala sekolah. Saya akan bercerita kepada kepala sekolah, kemudian dari situ kepala sekolah juga otomatis juga akan mengajak rekan-rekan guru lainnya. Jadi Pak, kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjut ke depannya Pak, karena mereka juga sudah menerimanya. Apapun ilmu yang saya pelajari nanti di guru penggerak ini pasti langsung saya salurkan kepada teman-teman. Jadi walaupun hanya saya nanti Pak yang akan jadi guru penggerak, tetapi teman-teman juga bergerak semua gitu Pak. Bagus sekali ya. Kemudian penutup komitmen nih. Nah, sejauh apa komitmen ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Apakah setengah-setengah, apakah full gitu? Alhamdulillah sangat full ya Pak. Sangat full sekali komitmen saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, karena ditambah sekarang kawan-kawan juga saya lihat semangatnya juga sudah full menerima, jadi saya pun senang. Oke, dari masalah yang ibu hadapin tadi yaitu mengenai kolaborasi ya kawan-kawan ya. Nah, tadi sudah kita dapatkan kesimpulannya ya. Secara tidak langsung ibu juga sudah mengetahui langkah-langkah apa yang mesti ibu lakukan, kemudian skalanya juga ibu sudah tahu, kemudian waktu yang dibutuhkan juga ibu juga sudah tahu, kemudian bagaimana komitmen ibu juga sudah dijelaskan tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah ibu dapatkan pada kegiatan coaching ini bisa ibu lakukan dengan baik ke depannya. Amin. Dan terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi itu intinya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke Bapak, tadi saya sudah melihat ya Bapak coaching tadi ya, sudah melakukan coaching dengan baik ya saya lihat tadi ya Pak. Kalau begitu, ini ada Masih beberapa baik dia. pertanyaan setelah Bapak melakukan coaching tadi nih. Kalau begitu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah pasca observer atau coaching Bapak tadi ya Pak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai tadi? Baik, Bu, terima kasih tentunya. Dalam kegiatan coaching tadi, itu saya sudah menentukan atau melakukannya itu sesuai dengan alur yang ada, di mana ada 4 di sini, yaitu menentukan tujuan dulu, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab. Nah, jadi keempat komponen itu tadi sudah saya lakukan kepada coaching yang sudah lakukan pada kegiatan coaching. Ya, tadi saya sudah juga nampak ya Pak, Bapak melakukan coaching sesuai alur kita ya Pak tadi. Cuman tadi ada beberapa ya Pak, mungkin tadi ya ada masukan nih tadi pas diidentifikasi masalah langsung memang ada langsung ke rencana aksi. Tapi tiba-tiba Bapak ada mengulang lagi ke identifikasi masalahnya. Tapi tadi cuma satu ya Pak. Setelah itu sesuai dengan rencana aksi dan tanggung jawab tadi sesuai alur. Cuman ada tadi satu pertanyaan kembali lagi ke atas ke identifikasi tadi ya Pak. Oke Pak, menurut saya sebagai observer memang sudah cukup baik ya Pak, cukup bagus Bapak bisa menggali identifikasi masalah yang dihadapi Ibu Putri tadi, terus bisa menggali juga solusi permasalahan yang dihadapi Ibu Putri dan begitu langkah-langkah selanjutnya gitu ya Pak. Iya. Sepertinya Bapak juga sudah berusaha nih ya Pak tadi ya kan, menggali dengan memberikan beragam pertanyaan kepada Ibu Putri sehingga Ibu Putri tadi menemukan solusi dari permasalahannya. Dengan coaching ini juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching ya Pak. Nah ini pertanyaan terakhir nih ya Pak untuk penutup juga. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih? Oke, dalam pelaksanaan coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan atau saya tingkatkan yaitu lebih memahami coaching gitu. Dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot itu lebih ingin saya tingkatkan lagi gitu. Semoga dengan coaching ini Bapak terbiasa. Semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ke depannya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin penilaian observer kali ini sampai di sini aja. Semoga bisa bermanfaat ya Pak bagi kita. Amin. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya.